Hidayah Allah bisa datang kapan saja dan di mana saja yang Allah kehendaki, seperti yang dialami oleh mantan pendeta Samuel Shropshire, pastor yang jadi mualaf setelah menerjemahkan Al-Quran. Samuel Shropshire, berkewarganegaraan Amerika yang kini tinggal di Arab Saudi, membagikan ceritanya masuk Islam setelah menerjemahkan Al-Quran. Samuel Shropshire, pastor yang memberikan kesaksiannya tentang Islam, ia memutuskan untuk menjadi mualaf setelah perjalanannya dimulai dari panggilan Dr. Safi Kaskas yang memintanya untuk datang ke Arab Saudi dan melaksanakan proyek Ki. Proyek tersebut bertujuan untuk menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Arab ke bahasa Inggris yang kemudian akan diteruskan kepada anak-anak muda di Amerika. Karena tak bisa berbahasa Arab, Samuel harus menerka-nerka isi di dalam Al-Quran. Meskipun tidak diminta untuk mentah-mentah menerjemahkan dari bahasa Arab, Samuel diminta untuk mengoreksi kembali keakuratan terjemahan bahasa Inggris dari Al-Quran. Setelah menetap di Arab Saudi untuk menyelesaikan proyek yang dipercayakan kepadanya itu, Samuel belum begitu beradaptasi dengan suasana Islam di sana. Seringkali ia terheran-heran dan memikirkan doktrin negatif dalam dunia pertelevisian berita Amerika yang selalu memberitakan hal-hal negatif tentang Islam. Sejak saat itulah, ia tidak begitu mencintai gambaran Islam. Saya datang ke sini, Arab Saudi, pada November tahun 2011. Tidak mengetahui apa itu Islam dan apa kaitannya dengan Nabi Muhammad. Yang saya dengar mengenai agama Islam hanya tentang aksi-aksi teror yang disiarkan setiap 30 menit di TV berita Amerika. Bahkan ada pula seorang muslim yang bertarung dengan kelompok muslim lainnya, suka melakukan hal-hal mengenai pertumpahan darah, pemenggalan dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ujarnya. Hidup dan perspektifnya akan Islam mulai berubah setelah 3 hari berada di Arab Saudi. Ia menenangkan diri dengan membaca terjemahan-terjemahan bahasa Inggris Al-Quran yang dikoreksinya. Seringkali ia melamun dan mempertanyakan kemiripan ajaran Kristen dengan Islam. Bagaimana bisa Isa Al-Masih disebutkan di dalam Al-Quran secara berulang, bahkan hari kelahirannya juga tertulis di dalam kitab suci tersebut. Mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Nabi Isa juga ditulis dan itu sangat jelas, ungkapnya setelah membaca beberapa halaman terjemahan dan menemukan ajaran-ajaran Islam yang mirip dengan apa yang dia pelajari di agama Kristen. Terbiasa mendengar suara adzan membuat Samuel kembali dengan perasaan yang penuh tanda tanya. Dari balik jendela kamar yang disediakan oleh Dr. Kaskas, Samuel melihat betapa sibuknya orang-orang yang mendengar panggilan untuk sholat itu berbondong-bondong pergi ke masjid dengan nama Masjid At-Taqwa, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Menurut Samuel mereka seolah-olah berlomba untuk bertemu dengan Tuhan. Berbanding terbalik dengan kondisi gereja yang kosong. Setelah melihat hal itu, keesokan harinya Samuel memilih untuk pergi ke masjid tersebut. Sebagai orang yang awam dengan ajaran Islam, ia mengetuk pintu masjid sebelum akhirnya memperkenalkan diri kepada seorang muazzin yang menyambutnya. Saya memutuskan untuk pergi ke masjid itu, Masjid At-Taqwa. Saya ketuk pintu masjidnya. Saya pikir apakah ini cara mereka memasuki masjid, dengan mengetuk pintu. Lalu seseorang bernama Syafiq yang mengumandangkan adzan menemui saya dan bertanya, ada yang bisa saya bantu? Lalu saya memperkenalkan diri dengan menyebut bahwa saya adalah orang Kristen yang berasal dari Amerika. Syafiq kemudian mempersilakan saya untuk masuk dengan memeluk saya layaknya saudara, ujar Samuel menerangkan cara masuknya ke dalam masjid. Di dalam masjid, Syafiq mengajarkan banyak hal kepada Samuel mulai dari membaca surah Al-Fatihah, yang menurutnya tidak berbeda dengan ajaran Kristen yang dipelajarinya. Dalam surat Al-Fatihah dijelaskan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, begitu pula dalam ajaran Kristen. Setelah belajar banyak dengan Syafiq, 3 hari kemudian Samuel diantarkan oleh seseorang bernama Syadik Malki ke Yayasan Pendidikan Islam di Jeddah untuk mengucap syahadat. Dalam kesaksiannya,
Samuel mengaku tersentuh dengan pelajaran-pelajaran serta prinsip hidup dalam Islam. Menurutnya Islam menganggap semua orang sama, meskipun seseorang adalah ulama, itu merupakan urusan tentang pendidikan, namun ketika urusan Allah dengan hambanya itu urusan pribadi dan langsung. Menurut Samuel, Islam juga merupakan kepercayaan yang sederhana dan jelas. Kepercayaan Islam begitu jelas dan sederhana dengan 6 perkara, iman kepada Allah bahwa Ialah Tuhan semesta alam dan tidak ada yang dapat menyerupainya ataupun sebanding dengannya. Dia tidak beranak, tidak pula diperanakan, tidak pula melahirkan atau dilahirkan, Dia Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu, lagi Maha Sempurna dan Maha Penyayang, tutur Samuel menjelaskan rukun iman yang pertama. Sebelum mantap memutuskan menjadi mualaf, Samuel sempat bertanya bagaimana ia akan menjadi seorang Islam. Sampai akhirnya ia menemukan pedoman akan rukun iman dan Islam, hingga kini ia dapat menghafalnya dengan jelas. Tak hanya itu, ia juga memberikan kesaksian bahwa pencariannya akan Tuhan sudah dimulai sejak kecil. Ibunya seringkali membacakannya buku mengenai kisah Nabi Ibrahim ketika dipaksa untuk meninggalkan ibu dan bapaknya yang menyembah berhala. Bagaimana ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim kepada Tuhan sampai akhirnya Samuel menemukan Tuhan Nabi Ibrahim dalam ajaran Islam yang memberikannya kedamaian dan makna saudara kesatuan dan keluarga satu iman dalam Islam. Hanya sekianlah pembahasan dari channel Cahaya Al-Hikmah, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan jangan lupa tekan notifikat lonceng agar tidak terlewat video-video terbaru lainnya. Wassalam.